Halo semuanya, selamat datang di dokumentasi touring dan camping seru kali ini bersama Expander Mitsubishi Owner Club Sulawesi Selatan. Lanjut kita di part 2 touring Makassar Toraja. Kita sekarang berada di Ketekesu, sebuah desa wisata dan kawasan cagar budaya yang terletak di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Berada sekitar 4 km di sebelah tenggara pusat Rantepao. Situs ini dikelilingi oleh lanskap padang rumput dan hamparan persawahan, serta dikenal luas sebagai representasi utuh dari kehidupan tradisional masyarakat Toraja. Pusat kawasan ini ditandai dengan kompleks arsitektur vernakular yang tertata secara presisi. Tata ruangannya terdiri dari 6 rumah adat utama yang disebut tongkonan, yang berhadapan langsung dengan 12 lumbung padi pelengkap. Berdasarkan peringkat perkiraan sejarah, sebagian bangunan tongkonan di desa ini telah berusia sekitar 300 tahun. Selain struktur bangunan, Ketekesu juga memiliki sebuah area tanah seremonial khusus yang dihiasi oleh 20 batu menhir yang berfungsi sebagai epicentrum pelaksanaan ritus-ritus adat. Situs ini masih aktif difungsikan sebagai pusat berbagai upacara adat Toraja, termasuk upacara pemakaman yang berskala besar, serta perayaan peresmian rumah adat baru. Untuk melestarikan sejarah, salah satu tongkonan di kawasan ini dialihfungsikan menjadi museum yang menyimpan koleksi benda purbakala seperti ukiran kuno, senjata tajam, keramik, dan patung. Secara demografis, mayoritas penduduk lokal memiliki keahlian sebagai pemahat dan pelukis. Mereka mengembangkan pusat pelatihan kerajinan bambu dan memproduksi berbagai cenderamata tradisional yang mendukung perekonomian lokal. Di luar area pemukiman, kawasan Ketekesu juga memiliki situs purbakala berupa kompleks kuburan batu yang terletak di tebing kars dan gua. Situs peninggalan ini diperkirakan telah berusia lebih dari 500 tahun. Sisa-sisa tengkorak dan tulang belulang manusia disimpan di dalam peti-peti mati kuno dari kayu yang bentuknya didesain menyerupai sampan atau perahu. Hampir seluruh peti kayu bersejarah ini diletakkan dengan cara digantung pada dinding-dinding tebing curam. Di daerah yang berdekatan terdapat pula struktur makam-makam megah yang secara khusus diperuntukkan bagi jasad para bangsawan Toraja. Terletak 4 kilo di bagian tenggara Rantepao, Ketekesu terdiri dari padang rumput dan padi yang mengelilingi rumah adat Tanah Toraja, yaitu tongkonan. Sebagian rumah adat yang terletak di desa ini diperkirakan berumur sekitar 300 tahun dan letaknya berhadapan dengan lumbung padi kecil.
Setelah dari Ketekesu, lanjut lagi perjalanan kita menuju Kampung Lolai Totombi, daerah yang terkenal dengan julukannya negeri di atas awan. Perjalanan dari kawasan cagar budaya Ketekesu menuju dataran tinggi Lolai memakan waktu tempuh sekitar 34 menit, berkendara dengan jarak tempuh kurang lebih 14 km. Secara umum, rute utama yang akan dilewati adalah melalui Jalan Pontiku, Jalan Poros Rantepao Makale. Mengingat tujuan akhirnya berada di pegunungan, kita akan menempuh jarak jalan yang menanjak dan berkelok saat mulai memasuki wilayah Kecamatan Kapala Pitu, sehingga kondisi kendaraan yang prima sangat disarankan. Jalur menuju Lolai didominasi oleh jalanan yang menanjak, berkelok, dan relatif sempit. Pastikan kendaraan dalam kondisi prima, terutama sistem pengereman dan performa mesin. Semua mobil dalam konvoi ini satu merek di Mitsubishi Expander, dan saya memiliki tipe Expander Cross keluaran tahun 2021 Matic yang sangat tangguh di tanjakan berkat fitur Hill Start Assist yang mencegah mobil mundur. Mode transmisi low untuk menahan torsi, dan mesin 1500 MFX yang bertenaga. Penggerak dorong depan juga memberikan traksi maksimal saat jalanan kering. Dan sampailah kita di penginapan untuk hari ini sampai esok hari. Titik lokasinya di Google Maps adalah Camping Area Lolai Center, RW Lolai, Jalan Lolai, Panggalak RW 01, Benteng Mamulu, Kecamatan Kapala Pitu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan 91854. Untuk parkir mobil luas banget, tempat yang recommended untuk konvoi banyak mobil. Penginapan terdiri dari 2 lantai dengan 10 kamar lantai 1 dan 10 kamar lantai 2.
4 kamar mandi di lantai 1 dan 4 kamar mandi di lantai 2. Kamar mandinya bersih dan airnya dingin banget, jadi tidak perlu antri lama penghuni penginapannya. Untuk spesifikasi kamar cukup nyaman dengan 2 tempat tidur busa dan tempat sampah. Juga ada cermin dan colokan listrik. Di lapangan depan penginapan cukup luas. Nampak sejajaran mobil parkir dan masih banyak area kosong. Area kosong ini rencana dipakai untuk acara malam komunitas. Sebenarnya, selain menginap kamar, juga area ini banyak dipakai untuk camping tenda dengan event-event lomba karena lokasi yang sangat strategis, dekat dengan titik lokasi Lolai Tongkonan Lempe, tempat wisatawan mengambil foto dengan awan yang sangat terkenal itu. Pada saat kami datang, kondisi pas habis hujan sehingga agak becek di beberapa titik dan tampak kabut sedang turun dan menambah romantisnya suasana menjelang maghrib. Dan ini adalah pemandangan di subuh hari menunggu matahari terbit dan awannya muncul. Berkumpulnya awan ini secara ilmiah dikenal sebagai kondisi inversi suhu atau temperature inversion. Pada fenomena inversi, lapisan udara dingin terperangkap di dasar lembah karena ditekan oleh lapisan udara yang lebih hangat di atasnya. Lapisan udara dingin ini mengikat embun dan membentuk kabut atau lautan awan stratus yang padat.
Dan awan yang terkumpul pada hari itu tidak banyak alias tidak sempurna seperti kita berada di atas awan. Tidak setiap hari awan ini muncul berbentuk sempurna dan tebal seperti samudra. Setidaknya ada 4 kondisi yang harus terjadi pada saat yang bersamaan, yaitu 1. Kelembaban permukaan yang tinggi pasca hujan. 2. Langit malam yang sangat cerah. 3. Kondisi angin yang tenang atau calm wind. Dan yang keempat, kontras suhu yang tajam di pagi hari. Dan balik dari Lempelolai, kami persiapan untuk balik ke Makassar. Suasana persiapan keberangkatan, packing barang, dan bersih-bersih tempat. 1 malam di sini cukup nyaman tanpa gangguan. Acara malam juga cukup seru dengan games untuk anak-anak dan bapak-bapak. Sebelum berangkat, kita kumpul dulu diskusi tentang jalur pulang dan ada beberapa alternatif persinggahan karena kemungkinan akan cukup waktu untuk singgah di satu lokasi lagi sebelum meluncur pulang. Dan berangkatlah kita dari Lolai menuju kuburan Batu Lemo. Disepakati ke lokasi ini karena jaraknya tidak terlalu jauh dari jalur pulang. Jarak dari Lolai menuju kuburan Batu Lemo sekitar 29 menit perjalanan mobil dengan jarak tempuh 12 km. Di jalur pulang ini masih melewati jalur-jalur yang sempit, jadi harus berhati-hati bila berpapasan. Dan jalur yang kita pilih ini adalah hambatan di depan. Sudah agak lama menunggu dan sepertinya tidak bisa maju lagi. Ada hambatan kabut yang cukup tebal dengan jalan sempit menuju turun. Sangat beresiko dengan jarak pandang yang sempit dan kita putuskan untuk balik ke jalur yang lain.
Dan jalur ini menuju turun berjalan lancar, jalanan cukup lebar dan cukup padat dengan kendaraan. Dan tibalah kita di lokasi. Kuburan Batu Lemo adalah pemakaman tebing purba di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Berasal dari abad ke-16, tebing ini memiliki sekitar 75 lubang makam yang dipahat khusus untuk keluarga bangsawan dan dihiasi dengan tahu-tahu payung patung kayu yang merepresentasikan jasad yang dimakamkan.